Insance, kembali lagi ke Talk Ace, Talk with Insance. Nah, pada episode kali ini kita bakal bahas-bahas atau spoiler tipis-tipis seputar kehidupan as IC student. Nah, di sini aku Ija sebagai host dan bersama dua narasumber. Mungkin kalian bisa kenalin diri kalian terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Kenalkan, nama aku Vicky Danda Daulat. Biasanya panggil Vicky. Aku dari kelas 11. Nah selanjutnya, perkenalkan nama saya Risa Zara Anafisa, biasanya dipanggil Rere dari kelas 11 asal Batam. Nah, kalau boleh tahu kalian itu sebelumnya udah pernah asrama belum? Belum. Di SMP sebelumnya? Belum. Kebetulan baru pertama kali. Baru pertama kali nih? Nah, bisa dong sharing sedikit tentang first impression kalian saat pertama kali masuk ke IC gitu. Nih, sama siapa dulu nih Kak? Mungkin boleh dari Vicky terlebih dahulu. Kalau first impressionnya itu masuk IC, pertama itu mungkin sedikit panas. Oke. Panas. Nah, di situ kalau dari segi asramanya sendiri itu udah cukup sebenarnya, karena kalian itu bisa langsung kayak tinggal bersih-bersihin terus langsung bisa ditempatin lah, karena sebelumnya udah dibersihin juga. Kalau Rere sendiri? Kalau Rere sendiri pertama kali datang benar-benar menginjakkan kaki ke sini sama dengan Vicky, panas ya, karena ini sangat luas sekali IC itu. Tapi setelah mengenal lebih dalam, rupanya ya seru-seru aja. Terus di asrama juga ber-AC kan, jadi membantu dengan kondisi cuaca di IC gitu Pak. Apalagi sama teman-temannya juga yang sangat membantu untuk tetap survive di sini. Teman-temannya membantu buat survive di sini. Nah, kalau misalnya itu kan perasaan kalian panas gitu ya. Kalau misalnya lebih ke perasaan kalian buat masuk asrama itu lebih excited kah, atau kalian takut kayak nggak cocok sama teman-temannya, atau mungkin kalian nggak masuk karena nggak pernah jadi nggak punya pengalaman gitu sebelumnya? Gimana? Sebenarnya rasa excited sama takut itu menjadi satu, karena kan di sini kan setiap sekolah pasti punya peraturannya. Jadi tuh Rere pribadi tuh lebih takut sama peraturan-peraturannya gitu Kak, yang belum pernah kejadian di sekolah sebelumnya. Nah, excitednya karena ini pertama kali sekolah berasrama, jadi tuh kayak mau ngerasa gimana ya rasanya bangun pagi terus sama teman-teman, apa-apa bareng kan, ngantri segala macam kayak gitu sih Kak. Nah, kalau takutnya itu kayak bisa nggak ya kita nih mengikuti peraturan-peraturan yang di IC, bisa nggak ya diri sendiri nih ngikutin semua segala aturan tanpa melanggar. Kalau dari Vicky sendiri tadi SMP-nya nggak di Batam ya? Kebetulan SMP-nya di Jakarta. Jadi pas ke Batam ini takut, karena kan masuk asrama pertama itu kan pesantren kan, bisa dibilang asrama kan. Pesantren, oke. Nah, pesantren. Kesannya itu kan pesantren kayak brutal. Brutal banget. Nah, ternyata pas masuk IC nggak seburuk yang kamu pikirin lah, karena dicerita-ceritain teman-teman aku yang pernah pesantren juga katanya kan berantem segala macem ya kan. Terus ternyata pas masuk IC enggak lah, alhamdulillahnya enggak. Dan excited juga karena perantau kan istilahnya, karena asal aku dari Jakarta jadinya seru lah, bisa explore daerah baru gitu. Berarti ada dong culture shock selama pas pertama kali nyampe nih di asrama Insan Cendekia, ada culture shocknya pasti dong. Nah, apa tuh kalau boleh tahu? Mungkin penggunaan bahasa ya. Bahasa, emang bahasa di IC ini gimana sih? Aku kamu. Nah, kalau di Jakarta itu kan karena di Jakarta kan dia pakainya lu gua gitu ya. Nah, itu kalau biasanya kamu tuh orang-orang yang deket gitu. Jadi rasanya agak aneh dikit, tapi terbiasa juga seiring jalan waktu gitu. Tapi gimana? Betah nggak nih di asrama sekarang? Sangat betah sih Kak. Betah. Betah banget. Sejauh ini betah. Nggak ada rasa-rasa mau balik gitu ke rumah gitu, nggak ada? Pastinya ada sih. Itu kayaknya kalau misalnya udah diterjang dengan kayak udah ujian terus banyak kegiatan-kegiatan kayak mama mau pulang, masih ada rasa kayak gitu. Tapi excited juga kan, senang. Nggak nyesel kan masuk IC kan? Enggak nyesel sih. Nah, selama di asrama ini ada nggak sih barang-barang yang essential, yang penting gitu buat kalian? Kayak sebutin, boleh nggak tolong sebutin gitu 5 barang yang buat
kalian tuh itu aku nggak bisa hidup tanpa ini di asrama gitu? Pertama modem, dan kalau Modem. nggak ya modem, terus kalau nggak bisa hidup sabun masih, kalau nggak punya sabun ya oke. Benar, setuju. Aku ngerti, Tiga. aku ngerti. Habis itu mungkin kalkulator saintifik ya, kalkulator saintifik. Lalu ada kayak mungkin ya kalau kalian mau bawa parfum kan supaya tetap higienis lah, kan asrama ya. Lagi mandi kan? Alhamdulillah. Benar, setuju. Oke. Yang terakhir itu sendal. Sendal. Kalau boleh bawa apa? Kalau sendal gitu bawanya sepasang cukup kah atau 2 pasang, 3 pasang? Kebetulan kalau di C ini kayaknya bawa 2 tuh udah paling oke. Aman ya? Iya, bawa 2 pasang. 2 pasang cukup. Alhamdulillah. Oke. Kalau dari Rere sendiri? Nah, kalau saya sebagai perempuan ya kan. Nah, yang pertama itu pasti parfum dan deodoran. Jadi karena kehidupan berasrama tidak mungkin kita tidak membawa dua hal itu. Setuju banget. Karena kita hidup tuh berdampingan dengan orang-orang yang berbeda. Jadi tolong ya dibawa deodoran dan parfumnya itu wajib kemana-mana kalau bisa dibawa. Terus yang kedua, ini cewek ya kan, kita tuh apa-apa tuh di counting ya, harus cepet lah, disuruh gerak cepet, nggak boleh lambat-lambat. Kalau bahasa itu nggak boleh ngame-ngame. Nah jadi jadi tuh sebenarnya setelah perempuan tuh keramas, sebenarnya kalian itu membutuhkan namanya hair dryer. Sebenarnya itu perlu sih kak, kalau sebagai cewek ya, karena kan takutnya lembab lah, bau segala macam gitu. Terus apa ya ketiga itu sendal mungkin. Karena di sini tuh semua kegiatan tuh menggunakan sendal, kemana-mana tuh pakai sendal. Jadi karena sendal sampai tipis banget, jadi itu juga perlu menjadi hal yang harus dibawa. Terus apa ya? Paling untuk beberapa peralatan-peralatan buat belajar, apalagi di IC juga diperbolehkan kan untuk membawa buku. Jadi itu sangat membantu ketika lagi ada waktu kosong. Jadi itu sangat membantu sekali untuk kita membaca buku ya, gunanya untuk meningkatkan literasi juga, walaupun di IC juga ada perpustakaan. Nah terus yang terakhir, aduh apa lagi nih? Tadi Vika udah mention kalkulator kan? Kurang. Kayaknya tuh kalkulator tuh ini ya, untuk waktu tertentu aja. Oh iya, yang paling penting lagi, setrika guys. Jadi di IC ini yang perempuan tuh rajin menyetrika. Jadi kalau kalian melihat perempuan-perempuan IC tuh jiwanya selalu rapi, tegak, paripurna. Karena kalau nggak kayak gitu, nggak ada lagi mood untuk belajar. Jadi penampilan itu sangat penting untuk menjaga mood kita setiap harinya. Jadi dibawa setrika itu, karena itu perlu. Oke, jadi itu barang-barang yang menurut kalian nggak bisa hidup tanpa itu di asrama ini. Bener nggak? Betul. Ya. Oke. Kalian ini sebagai sobat Insance itu sibuk gak? Karena sebagai budak organisasi nih, OSIS lagi, jadi pasti sibuk karena OSIS lah yang selalu berkontribusi dengan para siswa-siswi Madrasah Cendekia Kota Batam. Jadi pasti sibuk di setiap eventnya karena selalu dihandle oleh OSIS. Tuh, kalau kayak gitu boleh nggak aku tahu rutinitas Rere dari pagi sampai Rere tidur lagi? Itu apa tuh kalau boleh tahu? Ini yang normal itu ya? Normal day deh, normal. Hidup sekolah biasa. Kalau sekolah biasa ya, pertama bangun pagi, itu kalau bisa sebelum jam 4, karena jam 4.30 udah waktu sholat subuh kan, itu biasanya udah langsung mandi, karena gantian juga kan sama yang lainnya, karena kita hidupnya tuh nggak cuma sendiri, sama yang lain juga. Baru tuh sholat subuh, berangkat ke masjid, otomatis kita tuh qobliyah subuh. Nah habis qobliyah subuh kita sholat subuh, terus balik ke asrama. Nah itu kita langsung habis pulang ke asrama itu ya, ada yang mau mandi ya mandi, ada yang mau nyetrika buat jilbab, terus kita langsung sarapan. Jadi sarapannya itu sesudah sholat subuh. Nah setelah itu lanjut siap-siap untuk ke sekolah, itu kita baris pagi dulu. Itu ya diatur juga sama OSIS di Departemen Sosial. Nah terus habis itu kita melanjutkan aktivitas di sekolah. Di sekolah pun setiap harinya tuh ada program-program yang membantu meningkatkan kualitas diri kita, kayak on demand day, terus ada gema kitab juga gitu, dan pembinaan dari kesiswaan ataupun akademik. Nah selanjutnya kita akan melakukan kegiatan pembelajaran secara efektif. Itu di istirahatnya itu jam 9.15. Setelah itu lanjut belajar sampai waktu sholat zuhur. Nah waktu sholat zuhur ini selesai, kita akan langsung makan siang. Makan siangnya di kantin. Terus kembali lagi belajar
sampai sholat asar selesai. Nah setelah sholat asar selesai itu yang ada ekstrakurikuler tuh boleh ikut. Dan kalau Rere itu kan ekstrakurikulernya di hari Sabtu, jadi setelah selesai pembelajaran langsung pulang ke asrama, bersih-bersih dan siap-siap juga untuk melakukan aktivitas ke masjid. Baru sholat maghrib hingga sholat isya itu kegiatan kita tuh di masjid. Nah terus kalau udah selesai pulang ke asrama pasti jajan dulu untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah terus habis itu kita langsung siap-siap buat tidur. Itu tidur jam 10 karena kalau lewat dari situ udah pasti besoknya kebablasan. Nah itu sih Kak. Oh, oke, terima kasih Rere. Baru tadi kan Rere organisasinya OSIS kan ya. Kalau Fikri sendiri ada organisasi nggak di IC ini? Kebetulan ada. Jadi aku ini organisasi Santri Pecinta Alam atau Sapala. Nah, kebetulan karena aku di divisi dana usaha, jadi biasanya itu kerjanya cuman kalau ada event-event Sapala aja. Jadi kayak jualan segala macam itu nanti aku yang ikut berkontribusi gitu. Nah, kalau jadwal tiap harinya tuh kurang lebih sama kayak Rere tadi bilang, di 90% sama lah. Jadi intinya itu kalian bakal belajar dari pagi sampai sore. Nah itu sorenya ntar ada waktu istirahat sedikit dari habis asar sampai sampai maghrib. Jadi kalian tuh bisa ngelakuin apa aja, misal bisa buat belajar, bisa buat kalian olahraga mungkin kalau suka olahraga. Jadinya kalian bisa main basket ya kan, bisa main basket. Jadi kalian tuh bisa ngelakuin apa aja lah. Nah habis itu dari maghrib sampai isya kita biasanya ada tahfiz juga seperti yang dibilang tadi sama Rere. Jadi kita ntar bakal hafalan Quran atau ada kitab juga biasanya. Ntar bakal ada belajar kitab juga. Nah situ habis isya baru biasanya ada namanya belajar malam. Jadi kalian itu bisa belajar sama temen sebaya gitu, bisa ditutoring gitu. Jadi kalian tiap hari tuh produktif lah. Jadi kalian nggak ada waktu buat menye-menye lah gimana. Jadi sibuk banget ya kehidupan kalian sebagai murid-murid Insan C ini. Betul. Ya, betul sekali. Nah kan kalian ini kehidupannya berasrama nih kan. Nah berarti ada teman sekamar dong. Iya. Betul. Boleh nggak sih kasih tahu tips kalian bisa akrab gitu, cepet akrab sama teman seasrama atau teman sekamar kalian? Gitu. Mungkin dari Vicky dulu. Mungkin kalau biar akrab ya, itu kalian pertama harus etikanya baik aja yang penting. Selagi kalian tuh mulutnya nggak lemes lah dibilangnya, kayak suka ngatain, itu harusnya aman. Kalian pasti gampang lah bersosialisasi. Tapi kalau kaliannya mulutnya suka ngatain segala macam, pasti orang tuh nggak suka dan akhirnya kalian malah suka selek lah di kamar. Jadi kalian ini harus jaga etika banget supaya bisa akrab dengan teman sekamar. Apalagi kan kalian bakal bareng mereka untuk 1 semester kan, 6 bulan tuh kurang lebih. Jadi harus jaga banget yang pertama itu etika itu. Sejauh ini Vicky udah ada konflik-konflik itu sama teman-teman sekamarnya? Mungkin ada, tapi udah baikan. Bagus. Kalau dari Rere? Kalau Rere sendiri itu kalau kita mau deket nih sama teman kamar, cara akrabnya gimana, itu bentuklah first impression yang baik. Nah itu sih Kak. Jangan langsung kayak so asik kayak nih enggak. Bentuklah kayak kamu dari mana gini. Walaupun nanti tuh akhir-akhirnya kita udah saling mengetahui satu sama lain, tapi bentuklah first impression yang baik supaya orang tuh kayak oh kamu kayak gini ya rupanya gini. Jadi itu sih kuncinya. Terus nanti kalau udah mulai dekat, jangan oversharing pastinya. Kita baik-baik aja sih gitu. Karena di sini tuh etikanya benar-benar dijaga banget guys. Terus kasih tahu dong suka duka sama teman sekamar Rere itu gimana, apa gitu? Suka dukanya kayaknya kebanyakan sukanya deh Kak. Oh iya. Karena ya kebanyakan sukanya deh karena Banat ini nggak terlalu, untuk Banat yang di kamar tuh jarang itu konflik. Karena emang apa-apa pasti ceritanya itu bareng-bareng, diselesainya juga bareng-bareng. Beda ya sama laki-laki mungkin. Nah, terus kami juga membantu banget untuk saling belajar bareng. Dan karena kalau Banat ini tuh suka banget namanya saling berbagi gitu. Jadi kayak jadi banyak-banyak membentuk momen gitu loh Kak di situ. Kalau dari Vicky sendiri suka duka sama teman sekamarnya tuh apa? Banyak juga suka dukanya. Nah mungkin dari dukanya dulu. Jadi Duka dulu boleh, duka. pernah berantem karena lampu nih. Jadi sebenarnya itu ya karena masih awal penyesuaian, jadi mungkin ada dikit-dikit emosional gitu kan. Jadi pernah waktu itu lampunya ada kawan mau belajar,
Nah, tapi aku minta lampu dimatiin karena mau tidur. Nah, tapi itu sebenarnya masih pagi, jadi sebenarnya salah aku. Nah, kalau sukanya itu banyak karena di jalan ini sebenarnya 40 hari itu kita udah lumayan cukup saling kenal karena di uzlah gitu kan. Di uzlah itu kan kita bisa langsung kenal. Asik lah pastinya. Jadi gak tegang-tegang banget, kalian bisa langsung kalau main. Yang penting tuh itu jaga etika aja sebenarnya. Banyak kita tuh pernah juga ke namanya Bukit Sapala. Nah, di situ kita lihat sunrise, kita makan sarapan di sana. Jadi Asik banget ya. asik banget. Kegiatan organisasi juga di situ. Iya, kebetulan iya. Nah, tadi udah mendengar rutinitas kalian yang full itu. Pasti ada dong acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang paling kalian sukain atau kegiatan favorit kalian di IC ini. Itu boleh di-spill mungkin dari Vicky. Oke. Kalau yang paling suka sih mungkin Mahadoro Akbar ya. Karena itu acaranya dibilang gede. Jadi itu acara dari Insania kalau nggak salah. Nah, jadi itu nanti ada penampilan-penampilan gitu, itu lumayan seru karena kan itu pas malam, biasanya malam-malam gitu kan. Jadi enak lah kalian refreshing gitu kan. Jadi nggak full belajar banget di IC. Jadi kalian masih bisa seneng-seneng gitu. Biasanya nyanyi, terus penampilan-penampilan gitulah. Udah pernah nampil belum di Mahadoro Akbar mungkin sudah? Kebetulan belum Mungkin pernah. next time di Mahadoro Akbar bisa nampil. Insya Allah. Ya? Oke. Dari Raya sendiri kegiatan favorit di IC ini apa? Nah, kalau Raya sendiri, sebenarnya setiap organisasi itu selalu menampilkan kegiatan yang sangat totalitas banget ya Kak. Nggak pernah kayak yang nggak niat, pasti semuanya niat. Tapi yang paling berkesan itu ya dari Departemen Seno, itu di Sonic. Jadi Sonic itu kayak semacam kelas meeting. Nah, jadi tuh pasti tuh ada lomba-lomba yang disini sama panitia. Setelah ujian, kayak ujian ini kan suntuk ya, capek banget nih, belum lagi remedial. Nah, jadi tuh Sonic tuh hadir nih untuk membantu menghilangkan rasa stres, penat, dan capek dengan mengikuti lomba-lomba ya, dan ditutup di malam puncak. Terus juga kami tuh juga ada kegiatan tuh main ke pantai atau kita keluar dari IC ini untuk refreshing juga. Terus di sana pun ada yang lomba-lomba seru juga. Jadi itu sangat menambah nih kekompakan setiap angkatan dan setiap kelasnya. Terus itu kan tadi ada mention ke pantai, terus kegiatan Sonic Class Meeting yang full banget. Itu gimana nyimbanginnya sama academic life kamu yang sementara kamu juga banyak tugas, media gitu-gitu? Kalau ini nih yang pertanyaannya agak berat ya Kak. Cuman sekali lagi sebelum Rene masuk IC itu Rene udah kayak pesan sama diri sendiri kayak di IC itu nggak boleh fokus ke organisasi doang, tapi ke akademiknya juga. Jadi dua itu tuh nggak boleh ditinggalkan, tapi harus dijalani berbarengan. Yang artinya kita harus pandai-pandai membagi waktunya, dimana kita harus fokus ke organisasi dan juga ke akademik. Jadi tidak ada yang kita tinggalkan. Nah, kalau Rene pribadi biasanya kalau nih tugas Rere di organisasi udah selesai nih, udah mulai aman nih, Rere tinggal nih buat akademik week tuh. Begitu pun sebaliknya, kayak untuk remedial, kemudian tugas-tugas yang belum mencukupi, itu juga harus dilengkapi, karena kan kasihan juga kan Kak guru-gurunya untuk menginput rapot kita, itu kan juga banyak tugasnya, nggak cuma ngurusin kita aja, kayak gitu. Kalau dari Vicky, nyimbangin organisasi Sapala dengan akademik life kamu sebagai kelas 11 ya sekarang? Kalau untuk Sapala sendiri sebenarnya nggak terlalu sibuk karena Sapala itu sebenarnya jarang ada acara, tapi kita itu kerjanya itu hanya pada saat ada acara tertentu aja, jadinya nggak terlalu ngefek ke akademik lah. Nah, jadi kalau akademik supaya tetap bisa have fun, aku saranin jangan remedial. Kalau ada ujian jangan remed. Kenapa? Karena remedialnya itu kalau banyak bakal bikin pusing sendiri. Nah, akhirnya jadi kalian yang harusnya enjoy karena selesai ulangan malahan jadi dikejar-kejar tugas kan. Jadi kalau bisa jangan remedial, jadi belajar yang betul aja. Kita nggak tahu kan ya kalau kita remedial ya. Betul. Tapi Kak, di situ juga jadi motivasi nih kan. Habis ini kan ada Sonic nih kan, habis ujian. Itu jadi motivasi kita, nggak boleh nih remedial. Kalau aku remedial otomatis lomba-lomba yang akan aku ikuti nih nggak bisa aku ikutin nih. Jadi kayak jadi motivasi gitu Kak. Nih pas ujian ini nggak boleh remedial. Udah remedial dikit aja. Jadi kayak gitu lah. Situlah kita punya prioritas ya guys ya. Prioritas ya Kak. Benar-benar. Tadi kan kalian bilang kalian betah kan di asrama. Sekarang udah nyaman tinggal di asrama. Tips kalian bisa merasa nyaman gitu tinggal di asrama tuh apa? Dari Rere dulu deh. Jangan buat masalah. Jangan buat masalah. Jangan buat masalah, jangan ganggu kenyamanan orang lain. Udah fokus sama diri kita,
nggak usah aneh-aneh, udah ikutin aja peraturan yang ada di asrama ataupun di IC. Jadi kalau dari pribadi tuh cara buat nyaman itu, kenyamanan itu kan dicari mulai dari diri sendiri ya Kak. Kita nggak ganggu orang lain ya otomatis orang lain nggak ganggu kita gitu. Jadi nggak usah aneh-aneh aja sih, udah yang lurus aja gitu jalannya. Emang kalau buat masalah tuh masalah gimana sih? Masalah kayak gangguin temennya, temennya lagi belajar diajak bercanda terus padahal besok udah ulangan matematika. Ribut Itu kan, gitu ya. itu kan juga ngeselin gitu kan Kak, kayak kita mau Ngeselin ulangan, banget. terus nggak nyaman, marah, ujung-ujungnya berantem, ngambek-ngambekan. Nah itu kalau perempuan tuh begitu biasanya. Kalau dari Vicky? Kalau supaya nyaman itu bersih aja sebenarnya. Kalau kalian bersih harusnya nyaman. Karena kalau kamarnya kotor segala macam, pertama itu kalian tidur nggak enak, belajar juga nggak enak. Jadi kalian harus menjaga banget kebersihannya, terutama di asrama. Karena kan kalian sekamar itu berenam, nggak cuma sendiri. Jadi kalau emang kalian dari sebelumnya itu udah terbiasa, mungkin jarang bersihin kamar, kalian harus mulai dibiasain karena nggak bisa egois. Oh ya, di sini juga ada namanya tim PK yang bakal ngecek-cekin kalian tiap pagi. Jadinya kalau kamar kalian kotor, nanti kalian bakal dihukum. Nanti kalau terlalu banyak gitu ntar jadi dicap kamar terkotor ada, biasanya tiap kita senam itu bakal dicap gitu. Kamar terkotor kamar 6 misal gitu. Nah, jadinya kalian harus jaga lah kebersihannya pertama biar nyaman. Terus juga itu jangan buat masalah, ya kan? Jangan apa ya, dikit suka gangguin orang lah, kayak itu urusin aja hidup kalian sendiri. Tapi bukan berarti jadi egois. Jadi kalian harus maksudnya kayak tetap pedulin orang tapi jangan sampai gangguin orang lain. Itu aja sih. Itu bersih ya. Betul. Penting banget. Setuju sih. Nah, tadi kan ini aku mau nanya buat Vicky nih. Tadi kan Vicky udah mention kalau Vicky itu di luar Batam ya, dari Jakarta gitu. Betul. Ada kan jauh dari orang tua dong. Oh. Ada ngerasa homesick gitu nggak? Pastinya ada, ya kan? Apalagi ada aku banyak kan, jadinya pasti kangen lah sama rumah. Tapi untungnya di C ini penggunaan laptop itu nggak terlalu strict. Jadi kalian kalau setelah uzlah itu kalian bisa lah kalian telepon orang tua atau apa. Jadinya tetap bisa kontekan sama orang tua. Betul, jadi enak. Kalian tuh nggak ngerasa jauh kali lah. Oh ya, dan juga kalian di sini tuh ada namanya guru asuh nih. Jadi kalau kalian emang butuh apa-apa gitu, butuh bicara, konsultasi, itu bisa ke guru asuh aja. Jadi anggap aja guru asuh itu kayak orang tua kalian tapi di Manice gitu. Oh, kalau misalnya lagi homesick tuh biasanya Vicky ngapain? Tadi nelpon ya? Betul. Terus ngapain lagi? Mungkin buat ngelakuin hal-hal apa gitu nyenangin di IC ini kalau misalnya lagi homesick? Kalau dapet akses laptop pastinya nelpon. Kalau nggak dapet tidur, sholat, ya. Masya Allah. Sholat. Jadi kita ya tapi jarang sih nggak dapet akses laptop. Sebenarnya lumayan mudah akses laptop di IC ini. Jadi kalian tetap bisa kontak lah sama orang tua. Jadi nggak bakal kayak pesantren umumnya gitu yang susah. Kalian harus ke ustadznya dulu mungkin buat minta telepon boleh nggak, terus ada batas waktunya nggak. Tapi di ini bener-bener kalian tuh bisa untuk hubungin orang tua. Yang penting kalian gunain laptopnya itu sebijak mungkin. Jadi apa ya, aturannya nggak diperketat karena kan sekarang udah dilonggarin nih. Kalian bisa dapat akses laptop mudah. Jadi kalian nggak boleh melanggar-melanggar lah. Kalau bisa jangan. Karena nanti kalau diperketat lagi kalian juga yang susah gitu. Berarti Vicky ini balik ke Jakartanya berapa bulan sekali? 6 bulan sekali? 1 semester sekali gitu? Iya. Atau mungkin kalau ada puasa itu atau lebaran yang liburnya lama biasanya pulang. Balik ya berarti. Betul. Oke. Buat kalian berdua nih ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik yang bakal datang nantinya ke IC sebagai angkatan yang baru? Dari Rere dulu mungkin ada pesan. Kalau untuk adik-adik semuanya yang bentar lagi bakal masuk IC, jangan takut, jangan merasa kayak gelisah segala macam. IC itu tidak semenyeramkan yang kalian kira. Kehidupan di asrama tuh nggak seram, malah tuh seru banget guys, seru banget. Itu pengalaman, apalagi yang sebelumnya belum pernah di asrama, itu pengalaman pertama yang nggak mungkin terlupakan. Itu seru banget karena di IC juga teman-temannya tuh sangat mendukung untuk selalu melakukan kebaikan. Jadi kalian di sini gak akan ada tuh rasanya bully-bully atau segala macam, itu gak akan pernah sih. Jadi jangan takut, tetap siapin mental sama diri sendiri dan tetap selalu untuk berusaha berbuat baik. Dan kalau mungkin dari aku ya, itu ya jaga etika aja itu. Lalu jangan takut sama kayak Rere. Kenapa jangan takut? Karena dari
beberapa angkatan yang aku lihat itu sendiri, tiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalian itu sebenarnya dikit yang kayak bisa dibilang nakal-nakal tuh nggak ada malah mungkin di IC ya. Jadi dikit aja. Jadi kalian enak lah di sini, bakal nggak terasa lah di asramanya. Intinya gitu sih. Karena kita juga selalu dibimbing guys sama ustaz-ustazahnya, sama kakak-kakaknya, bahkan sampai alumninya pun kita tetap ada interaksinya gitu loh di IC ini. Jadi kekerabatannya tuh nggak pernah putus gitu. Bonding banget ya. Kayak bonding banget kak. Oke, next mungkin kasih dong satu kata buat kehidupan di IC ini. Dari siapa dulu nih? Vicky dulu deh, aku mau denger. Belajar. Belajar. Belajar itu ya di sini. Belajar itu. Tapi tetap have fun kan? Have fun banget. Oke. Rere? Boleh nggak sih Kak, 2 kata ini? Kayak nggak bisa dijawab 1 kata aja. 2 kata ini gabung atau 2 emang? 2 ya. 2 ya, oke, aku mau denger. Memori baik. Yes. Jadi kayak lagunya Salon Seven di IC itu sangat amat memori baik banget. Memori baik banget. Memori baik banget. Have fun, have fun. Oke, aku mau nanya nih. Ada nggak sih hal yang bikin kalian tuh kayak untung aku masuk IC ya gitu. Kayak hal yang buat kalian bersyukur banget, gitu. Bersyukur bahasanya bersyukur banget masuk ke IC ini tuh apa? Nggak instead of masuk di sekolah lain. Kalau saya sendiri ya terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak jelas. Jadi di IC itu kan sangat aman kayak dibeli peraturan tuh kan Kak, nggak boleh melanggar segala macam ataupun hal itu sangat diperhatikan lah. Guru-guru ini sangat care banget. Jadi kita tuh sangat amat diperhatikan, bahkan sampai makanan pun kita diperhatikan juga guys. Jadi jangan takut kelaparan di IC, makanannya enak banget. Nah, terus yang buat Reda Sena tuh di sini tuh ya terhindar dari teman-teman yang atau orang-orang yang sangat tidak melakukan hal baik gitu loh Kak. Jadi kayak Reda selalu di IC itu selalu diajarin kebaikan, kayak jangan berbuat ini ya, jangan buat itu ya. Jadi itu jauh banget dari hal-hal yang jahat gitu Kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya di situ sih Kak. Dari Vicky? Kalau dari aku itu mungkin sama kayak Rere, itu kalian bakal ketemu banyak orang itu. Nah, dan yang paling baik banget kenapa bersyukur masuk IC itu relasinya tuh kurang lebih bagus semua. Karena tiap orangnya aku lihat setiap orang itu punya kemampuannya di bidang mereka masing-masing. Mungkin emang kelihatannya mereka bisa-bisa ya, tapi ternyata hampir semua anak IC itu punya suatu yang bikin mereka itu bisa nonjol gitu lah. Dan itu yang menurut aku bisa bikin IC ini beda gitu. Jadi kayak punya orang punya bakatnya betul. masing-masing yang Betul. membuat mereka jadi spesial gitu. Nah, terus orang-orang IC kan nggak pelit tuh loh Kak. Jadi sekolahnya bagi-bagi ilmunya, kita nggak bisa ini ya mereka bantuin gitu loh Kak. Jadi makin banyak nih hal-hal yang nggak pernah kita ketahui di IC ini kita tahu gitu. Bener, setuju banget sih. Jadi kalian bahagia nggak masuk IC ini sekarang? Bahagia sekali Kak. Nggak ada mau rasa-rasa mau pindah, mau balik ke Jakarta mungkin? Sejauh ini belum, tapi ya bahagia lah, alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia. Dari juga. Ya selalu bahagia di sana. Oke, mungkin itu aja sih yang mau aku tanya-tanya, spoiler tipis-tipis kita tentang seputar kehidupan di IC ini. Oke, aku mau ucapin terima kasih buat Rere sama Vicky udah mau aku tanya-tanyain seputar kehidupan di IC. Semoga adik-adik yang bakal masuk nanti itu have fun dan nyaman nanti ya buat masuk IC nanti. Dan gak sabar banget ya nungguin adik-adik yang bakal datang. See you adik-adik dan terima kasih buat Rere dan Vicky. Ya, Terima kasih. Sekian episode Dadah. kita Top Ace kali ini. Dadah. Dadah. Dadah.